Dunia persenjataan Asia Tenggara makin panas saja, bro. Kali ini kita ngomongin soal Malaysia yang lagi ngebut ngejar pesawat generasi kelima, si Kaan, pesawat tempur kebanggaan Turki yang digadang-gadang bakal ngasih tamparan keras ke ego siapapun yang berani ngeremehin. Dan tahu nggak, ternyata Malaysia sekarang posisinya lebih di depan dibanding Indonesia soal negosiasi pesawat canggih ini. Jadi begini ceritanya. Kaan, dulunya dikenal sebagai TF-100-an, TFX dibaca TF-110, adalah proyek besar Turki buat bikin pesawat tempur generasi kelima mereka sendiri. Pesawat ini dirancang supaya bisa menandingi, minimal mendekatilah, kemampuan pesawat sekelas F-35 Lightning II buatan Lockheed Martin dari Amerika Serikat. Nah, di saat Indonesia masih sibuk ngurus proyek IFX yang udah berlarut-larut, Malaysia justru melirik ke Kaan, dan negosiasinya ternyata udah di tahap yang lebih maju. Bayangin bro, Malaysia, yang selama ini kadang kita anggap saingan lama tapi adem ayem, sekarang malah gercep buat ngejar teknologi terbaru. Bahkan menurut laporan, Turki dan Malaysia udah masuk ke tahap penjajakan serius. Nggak cuma ngobrol santai di meja kopi, tapi udah mulai bahas soal spesifikasi, kebutuhan operasional, sampai kemungkinan transfer teknologi. Sementara Indonesia masih ribut soal pembagian porsi kerjasama sama Korea Selatan buat IFX. Nah, lucunya di sini bro, Malaysia itu sebenarnya dulu juga agak ketinggalan kalau soal belanja alutsista canggih. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba ngebut kayak naik motor RX-105 yang knalpotnya baru diganti, ngeblar sampai bikin negara tetangga kaget. Indonesia yang biasanya lebih dulu gerak, malah kelihatan kayak lagi pelan-pelan mikirin strategi sambil minum kopi. Padahal di dunia nyata, siapa cepat dia dapat, apalagi soal pesawat generasi kelima yang harganya udah kayak mas kawin pesawat alien. Lebih seriusnya, Kaan ini bukan main-main. Mesinnya direncanakan pakai buatan Rolls-Royce atau General Electric, kalau nggak dikembangkan sendiri sama Turki. Radar AESA, Active Electronically Scan Array, canggih, kemampuan stealth alias siluman supaya nggak ketahuan radar, dan avionik yang udah digital banget. Kalau Malaysia dapat pesawat ini, mereka bakal naik kelas drastis di Asia Tenggara. Dari yang sebelumnya cuma punya F-118 Hornet dan Su-30 MKA, jadi pemain utama dengan jet siluman generasi kelima. Sementara itu, Indonesia masih mikir mau lanjut IFX atau beli Rafale dari Prancis. Mau pegang F-160 atau fokus di drone tempur Bayraktar TB3 Akinci dari Turki. Saking banyaknya opsi, kadang Indonesia kayak bingung mau belanja apa dulu. Mau senjata buat laut, udara, darat, semuanya butuh duit bro. Apalagi duitnya kadang mesti rebutan sama anggaran lain kayak pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Kalau mau jujur, posisi Malaysia yang sekarang lebih dekat ke Kaan tuh bisa bikin Indonesia kepanasan juga. Soalnya kalau Malaysia duluan punya pesawat generasi kelima, bakal ada ketidakseimbangan kekuatan di kawasan. Selama ini Indonesia bangga dengan jumlah armada yang besar. Tapi kalau ketinggalan teknologi, jumlah nggak bakal cukup buat menandingi satu pesawat generasi kelima yang punya sensor canggih, sistem peperangan elektronik mutakhir, dan kemampuan menyelinap kayak ninja di malam hari. Lucu ya? Negara tetangga yang biasanya adem ayem, sekarang lagi serius lari sprint, sementara kita malah sibuk maraton. Tapi di balik kelucuan ini, ada pesan serius. Siapa yang lambat, dia bakal ketinggalan. Dan di dunia militer, yang ketinggalan itu biasanya cuma punya dua pilihan. Cepat ngejar atau siap-siap ditinggal makin jauh. Sekarang coba bayangin skenario beberapa tahun ke depan. Malaysia udah berhasil dapat pesawat Kaan, minimal satu skuadron, alias sekitar 12 sampai 18 unit. Pesawat generasi kelima ini udah operasional, terbang mondar-mandir di atas Selat Malaka, sementara radar Indonesia sibuk ngecek layar yang tiba-tiba penuh gangguan elektronik. Kekuatan pesawat generasi kelima itu bukan cuma soal bisa terbang kenceng atau punya misil mutakhir bro. Lebih penting lagi, mereka bisa melihat tanpa terlihat. Jadi kalau Kaan Malaysia udah terbang, mereka bisa intip-intip wilayah udara Indonesia atau negara tetangga lain tanpa ketahuan, atau minimal bisa masuk ke pertempuran tanpa mudah dikunci radar lawan. Ini yang bikin Kaan jadi ancaman serius, guys. Apalagi kalau kita masih ngandalin jet-jet lama kayak F-160, Su-32, atau Hawk 129 yang walaupun keren, ya teknologinya tetap generasi keempat atau 4,5. Kalau Indonesia nggak cepat bergerak, bisa-bisa posisi kita sebagai salah satu kekuatan udara terbesar di Asia Tenggara pelan-pelan digeser. Selama ini, orang lihat TNI AU sebagai salah satu yang terkuat di kawasan,
Terutama karena kombinasi jet Rusia dan Barat yang kita punya. Tapi ingat bro, kekuatan itu nggak statis. Kalau Malaysia naik kelas dan kita diem aja, lama-lama kita yang jadi adik kelas yang cuma bisa nonton. Nah, pertanyaannya, kenapa Indonesia lama banget ambil keputusan? Jawabannya ada di faktor klasik, politik, anggaran, dan perencanaan jangka panjang. Kita memang punya proyek IFX bareng Korea Selatan, tapi proyek itu dari dulu jalannya nggak mulus. Ada masalah pembayaran, ada masalah transfer teknologi, dan bahkan sempat ada diskusi apakah Indonesia mau lanjut atau enggak. Di sisi lain, pesawat Rafale dari Prancis udah mulai masuk kontrak, tapi itu juga pesawat generasi 4,5, bukan generasi kelima. Sementara Turki dengan KA-nya dan Amerika Serikat dengan F-35 mereka udah main di liga atas. Kalau dilihat dari sisi geopolitik, sebenarnya Indonesia juga nggak bisa asal beli. Kita harus mikir aliansi, keseimbangan kekuatan, dan jangan sampai bikin tetangga lain curiga. Tapi tetap saja kalau kita nggak update teknologi, itu sama aja nyiapin diri buat disalib. Yang menarik lagi bro, Malaysia nggak cuma ngobrol sama Turki soal beli pesawat. Mereka juga bahas transfer teknologi, sesuatu yang selama ini Indonesia perjuangkan mati-matian di proyek IFX. Malaysia nggak mau cuma jadi pembeli, mereka mau jadi partner yang ikut mengembangkan. Kalau mereka berhasil, berarti Malaysia bakal punya kapasitas industri pertahanan yang makin kuat, bukan cuma ngandalin beli barang jadi. Lucunya, dulu Indonesia suka bilang Malaysia suka belanja alutsista asal keren, tapi nggak terintegrasi. Sekarang mereka malah bikin gerakan strategis yang bikin Indonesia harus mikir keras. Ini ibarat dulu temen nongkrong yang kerjanya flexing doang, tiba-tiba buka startup teknologi, dapat pendanaan gede, dan kamu cuma bisa bilang, "Hah, kok bisa sih?" Nah, kalau ngomongin solusi, Indonesia punya beberapa pilihan. Pertama, percepat proyek IFX, pastikan transfer teknologi jalan dan jangan lagi ditunda-tunda. Kedua, perkuat kerjasama sama negara yang bisa kasih akses teknologi generasi kelima, misalnya Amerika Serikat kalau mereka mau, atau bahkan Turki juga, kalau ternyata Malaysia nggak ngambil semua slotnya. Ketiga, kembangkan kemampuan perang asimetris, misalnya investasi besar di drone tempur, kayak Bayraktar TB3 Akin Shinsia, yang terbukti efektif dan jauh lebih murah dibanding pesawat tempur generasi kelima. Tapi ingat bro, semua itu butuh duit, dan duitnya gede banget. Satu unit KA harganya bisa nyentuh 100 juta dolar Amerika Serikat lebih. Bayangin kalau mau beli satu skuadron tinggal dikali aja sama 12. Itu belum termasuk biaya perawatan, pelatihan pilot, infrastruktur, dan amunisi. Kalau Indonesia nggak siap dari sekarang ya, bakal makin sulit ngejar. Sebenarnya, lucunya adalah di saat kita ribut soal pesawat, ancaman nyata di Asia Tenggara sekarang malah datang dari hal lain juga. Drone, rudal jarak jauh, dan perang siber. Jadi, meskipun Malaysia beli KA, Indonesia nggak boleh cuma fokus balas beli pesawat. Kita juga harus mikir gimana caranya nge-upgrade kemampuan tempur secara menyeluruh, dari pertahanan udara sampai kemampuan deteksi dini. Pada akhirnya, persaingan alutsista di Asia Tenggara, khususnya antara Indonesia dan Malaysia, bukan cuma soal siapa yang lebih keren di langit atau siapa yang duluan selfie sama pesawat generasi kelima. Ini soal strategi jangka panjang, soal siapa yang bisa menjaga kedaulatan sekaligus menjaga keseimbangan regional. Kalau Indonesia terus-menerus lambat mengambil keputusan, lama-lama kita cuma akan jadi penonton dalam perlombaan teknologi militer yang semakin cepat. Dan percayalah, di dunia militer, penonton nggak akan pernah dapat trofi. Malaysia sudah membuktikan kalau mereka bisa gercep, bahkan di luar ekspektasi banyak pihak. Sekarang tinggal kita. Mau terus debat internal dan jalan di tempat, atau mulai lari kencang biar nggak ketinggalan jauh. Lucunya kalau ditarik ke analogi sehari-hari, ini kayak balapan motor di kampung. Dulu kita yang selalu duluan nongkrong di garis start, sekarang tiba-tiba tetangga nongol bawa motor baru, knalpot racing, dan siap gaspol. Kalau kita nggak siap, ya siap-siap ngeliat mereka cuma dari debu di belakang. Jadi pesan terakhirnya, ini bukan soal siapa lebih macho, siapa lebih tajir, atau siapa lebih banyak foto di media sosial. Ini soal siapa yang paling siap menyongsong masa depan pertahanan dengan teknologi yang relevan dan strategi yang matang. Dan ingat, di dunia militer, yang namanya kesiapan itu bukan cuma slogan, itu masalah hidup dan mati. Sekarang bola ada di tangan Indonesia. Mau lanjut maju atau mau puas jadi komentator di pinggir lapangan, pilihannya ada sekarang. Dan percayalah, lawan gak akan nunggu kita siap. Mereka akan tetap lari, siap atau nggak siap.